nomor satu ya, Dek, ya. Pemeriksaan penunjang EKG dan juga foto torak harus kita lakukan pada keadaan di bawah ini, kecuali berarti yang tidak rutin kita lakukannya pada usia geriatri itu rutin dilakukannya pada usia-usia terutama ya kan pada usia di atas 40 tahun. Diwajib tekan EKG dan juga foto torak. Pembedahan besar dan lama itu juga wajib ya kan, jadi untuk memonitoring untuk men-screening ya kan perioperatifnya. Nah, itu preoperatifnya kita screening kira-kira apakah ada penyakit lain yang belum kita ketahui. Jadi wajib juga untuk EKG dan foto torak. Imbalance elektrolit dan gangguan ginjal ini jelas ya, karena kalau terjadi imbalance elektrolit, jadi dia ada kemungkinan ada gangguan EKG juga. Oh ya, jadi wajib dievaluasi. Penyakit bawaan jantung dan paru ini juga ya, ini juga wajib dievaluasi. Nah, pasien pediatrik. Nah, kalau pasien pediatrik itu tidak selalu kita lakukan, ya kan? Tergantung dari kondisi dari klinisnya. Kalau pediatrik jarang sekali kita lakukan ECG. Tapi kalau fototorak tergantung dari kondisi pasien. Ya, jadi kalau mau pasien curiganya mungkin batuk pilek dan batuknya secara akut kita curiga dia mengalami bronkopneumonia atau bronkiolitis, ya kan? Nah, itu baru kita lakukan foto torak. Tapi kalau mama tidak ada indikasi, tidak perlu ya, karena foto torak sendiri kan dia ada efek radiasinya. Jadi tidak bagus jika terlalu sering dilakukan foto torak. Jadi jawabanku adalah pasien pediatrik. Terus nanti, oh ya Dek, nanti kalau umpama ada pertanyaan langsung aja di Selaya atau langsung chat via WA. Terus nomor dua, di bawah ini yang tidak termasuk dari gambaran anestesi umum. Nah, itu apa? A. Menghilangkan respon neuromuskuler terhadap rangsangan pembedahan. B. Proses berlangsungnya reversibel. C. Meningkatkan respon simpatis. D. Amnesia antrogit. E. Yang kan terjadinya sedasi atau penurunan tingkat kesadaran. Jadi, secara pengertian, ya kan, general anestesi atau anestesi itu adalah obat yang menimbulkan anestesia atau narkosa, ya kan, di mana suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di saluran saraf pusat, di mana dia sifatnya reversibel. Nah, irreversibel lah, yo bablas ya, Dik ya, bablas, jadi meninggal. Ya kan, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan. Jadi mirip kayak orang pisan. Jadi pasien sepenuhnya tidak sadar dan tidak sakit selama operasi. Dari pengertian tersebut, jangan kita bisa mengetahui menghilangkan respon neuromuskular. Berarti benar. Ya, karena dia menghilangkan rasa sakit dan juga tidak sadar. Jadi dia punya efek di sistem saraf pusat. Ya, jadi dia bisa menembus BBB. Proses berlangsungnya reversibel. Nah, habis dianestesi kan dibangunkan lagi. Jadi dia reversibel. Amnesia antrogit. Jadi dia akan terjadi amnesia. Amnesia antrogit apa? Selama dia mengoperasi, dia kan tidak ingat ya, dia diapakan, gitu-gitu ya. Bahkan setelah operasi, setelah sadar pun, kadang pasien masih terasa linglung, karena mungkin ada efek dari obat anestesinya. Jadi kayak masih delusi gitu. Terus terjadi sedasi dan penurunan tingkat kesadaran. Ya, pasti kalau sudah diinjeksi atau sudah dikasih obat general anestesi pasti menurunnya pasien tidak sadar. Jadi yang tidak adalah respon simpatis. Kita tahu bahwasanya kalau respon simpatis itu malah meningkatkan nadi meningkat, ya kan? Pembuluh darah meningkat. Nah, padahal obat anestesi itu menekankan para simpatisnya. Dia menekan simpatis dan meningkatkan para simpatis supaya pasiennya tidak sadar dan tidak sakit. Itu ya.
Jadi jawabanku adalah yang C. Terus nomor 3, sebelum melakukan tindakan anestesi, kita perlu melakukan evaluasi preoperatif. Yang tidak termasuk dalam evaluasi preoperatif adalah, nah ini ya, jadi pre-evaluatif, jadi kita sebelum melakukan operasi, kita review dulu database-nya. Kira-kira riwayat penyakit dari pasien yang mau dioperasi ini apa saja. Alergi, ya kan? Atau alergi obat-obatan kita perlu tanyakan. Atau medical history sebelumnya, riwayat penyakitnya apa saja. Punya diabetes, ya kan? Atau punya darah tinggi, atau dulu pernah operasi. Nah, itu semuanya ditanyakan semua. Last meal, puasa, ya kan? Nah, makan terakhir jam berapa? Terus kita cek labnya, ya kan? Apakah semuanya normal, PTA, PTT-nya normal, dan lain sebagainya. Kita cek head to toe kondisinya bagaimana. Baru kita rencanakan kira-kira kita menggunakan anestesi apa sesuai dengan kondisi pasiennya. Habis itu kita inform consent, ya kan? Nah, sehingga ada hubungan antara dokter dengan pasien. Ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan ini ya, Dek, ya, menentukan physical status ASA. Nah, ini juga perlu. Ya, jadi ASA grade itu ada 6 ini ya, Dek, ya. Nah, jadi kita lihat dari kira-kira penyakitnya bagaimana. Normalkah pasiennya? Jadi dia datang itu mungkin karena ada benjolan atau apa, tapi dia tidak punya riwayat sehingga pasiennya dalam kondisi normal, ya kan? Atau pasien dia punya riwayat penyakit, jadi atau lagi sakit yang ringan hingga sedang. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau ASA grade 3 dia sedang sampai berat. Dia punya penyakit sistemik yang berat, mungkin dia punya gagal jantung. Nah, itu juga termasuk ASA 3. Ya, atau dia diabetes yang sudah menyebabkan komplikasi. Ya. Tuh. Terus nomor empat ini pasien yang punya gejala sistemik berat, ya kan? Dan nah ini constant threat to life, jadi dia bisa mengancam nyawa juga. Ya, contoh mungkin pasien gagal ginjal, ya kan? Seperti itu. Atau yang keempat maribun pasien, jadi pasien yang benar-benar kondisinya kritis, ya kan? Sehingga not expected to survive without the operasi. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kira-kira pasiennya survive tidak ketika dilakukan di meja operasi. Ya, jadi kemungkinan 50-50. Jadi pasiennya sudah punya penyakit yang berat, ya kan? Tapi kita tidak bisa menjamin ketika dioperasi pasiennya di dalam ruang operasi itu dia keluar dalam keadaan hidup atau tidak, gitu ya. Jadi dia 50-50, istilahnya kayak gitu. Ya. Terus kalau yang 6, ya kan, ini sudah mati batang otak. Jadi pasiennya sudah mati batang otak, ya kan, dan organnya itu mau didonorkan. Ya, kalau di Indonesia kan jarangnya kasus seperti ini, tapi kalau di luar negeri kan banyak ya. Nah, kalau contohnya mungkin kalian lihat drakor kayak gitu, ya kan? Jadi pasien sudah mati batang otak, dia mau mendonorkan organnya, akhirnya di antri-antri ya gitu ya. Tuh. Itu termasuk ASA grade 6. Ya. Nah, itu adalah ASA grade PS ASA. Jadi kita melakukan screening, ya kan, tentang physical status dari pasien tersebut. Gitu. Jadi yang tidak termasuk evaluasi preoperatif yaitu merencanakan manajemen perioperatif, gitu kan. Ya tidak termasuk. Oh ini dek, sorry. Ini ya, menentukan rencana pembedahan, Dik, sorry. Kalau yang pembedahan kan bukan, sebentar. Tindakan anestesia itu adalah tindakan dokter bedah. Gitu. Ya.
di jawabannya yang C ya, sorry, kita revisi. Terus soal selanjutnya, prinsip farmakokinetik meliputi beberapa tahapan di dalam tubuh, kecuali proses berikut ini. Nah, ini kalau farmakokinetik, ya kan, dia meliputi ada absorpsi, ya kan, distribusi, kemudian ada eliminasi. Ya kan, sedangkan kalau farmakodinamik kan responnya ya, interaksi obatnya, waktu paruhnya, itu adalah farmakodinamik. Kalau farmakokinetik ada proses masuknya obat dalam tubuh kita, dari penyerapan, didistribusi, kemudian di metabolisme dan ekskresi, itu farmakokinetik. Ya, jadi kalau farmakodinamik, kapan sih obat tersebut itu menimbulkan efek dalam tubuh kita? Jadi kayak kita menghitung kira-kira waktu paruhnya atau obat ini bekerja dalam tubuh kita di target zelnya ini kapan? Ya. Jadi yang bukan termasuk farmakokinetik adalah kita titrasi. Di titrasi itu kayak ditetesi gitu, Dik. Kalau kurang ditambah, kalau umpama dia berlebihan dikurangi. Gitu. Jadi di titrasi namanya. Kalau loading dose istilahnya kita suntik langsung, gitu ya. Oke. Hal di bawah ini yang bukan termasuk penanganan reaksi anafilaktik adalah, nah, yang pertama ini ya, discontinue IV. Jadi obat yang dimasukkan di stop, ya kan, entah itu dalam bentuk kontras, latex atau yang lainnya. Ya, kemudian monitor ECG dan blood pressure. Ya, di monitor ECG, saturasi, kemudian tensi dan sebagainya ini termasuk. Ya, amankan jalan nafas dan beri oksigen. Iya. Kemudian persiapan resusitasi bila tidak berhasil dengan obat-obatan. Nah, yang bukan termasuk adalah dan pasang kateter untuk evaluasi produksi urin. Nah, ini yang bukan termasuk dari terapi dari shock anafilaktik. Jadi yang penting adalah kita grojok cairannya, cairan infusnya kita grojok. Gitu. Nah, kenapa kok diganti infuset? Jadi terkadang kalau kita pakai kontras kan infusetnya kan masih ada bahan kontrasnya. Jadi kita ganti pasang yang baru, terus kita loading cairan infus. Nah, ini bagian ilmu yang mempelajari bagaimana molekul obat dibentuk dalam 3 dimensi. Nah, ini di PPT tidak ada ya, jadi aku mencoba mencari di internet. Ya. Ini secara pengertian, stereotaktik ini adalah salah satu teknik operasi otak dengan melihat 3 dimensi. Gitu. Sedangkan kalau stereochemistry, ini adalah subdisiplin kimia, di mana dia melibatkan penataan ruang atom, ya kan, dan membentuk struktur molekul dan memanipulasi mereka. Nah, dari pengertian ini, ya kan, yang sesuai dengan dalam 3 dimensi ini kan, aku rasa sih stereochemistry ya, gitu. Kalau biochemistry cuman mempelajari proses-proses kimia saja yang ada di dalam tubuh dan berhubungan dengan organisme hidup. Itu secara pengertiannya, ya. Jadi jawabanku adalah B, tapi nanti kalian cross check lagi ya, barangkali ada PPT-nya. Ini aku ngecek nggak ada PPT-nya. Terus nomor 7, farmakologi obat anestesi injeksi yang bukan jalur metabolisme. Ya kan? Nah, ketika kita menginjeksi suatu bahan, ya kan, kita tahu obat tersebut ada 2 sifat ya, dia. Dia lipid soluble atau water soluble. Kan? Nah, kalau memang dia lipid soluble, ya kan, obat itu akan dibiotransformasikan, ya kan, secara oksidasi, hidrolisis dan direduksi. Di mana biasanya? Biasanya di hepar. Jadi dia di metabolisme di hepar, habis itu
anestesis di hepar juga dengan protein-protein yang ada di sana. Setelah sudah ditransport, nah sisanya baru diekskresi melalui empedu atau ginjal. Tapi kalau obat tersebut adalah water soluble, ya kan? Nah, berarti dia langsung masuk pembuluh darah dan akhirnya dimetabolisme dan diekskresi sekaligus di ginjal. Gitu. Jadi kalau mama dia yang lipid, dia lewat hepar, tapi kalau dia sifatnya water soluble di ginjal. Ya, berarti yang bukan termasuk jalur metabolisme yaitu radiasi ya. Gitu. Dioksidasi, hidrolisis, dan konjugasi ini termasuk jalur dengan metabolisme dari obat. Pertanyaan di bawah ini yang tidak termasuk peran aktif anestesi terhadap pasien sejak dini. Sejak dini ya, Dek, ya. Yang pertama, balance cyanide durante operatif. Durante berarti sebelum operatif. Ya, sebelum operasi kita evaluasi kira-kira terpenuhi enggak? Ya, pasti kita balance cairan dulu. Ya kan? Kemudian monitoring durante operatif. Ya, kita evaluasi sebelum operatif kira-kira pasiennya stabil atau tidak. Terapi sejak awal, iya. Kan kita konsulkan kan kalau memang pasiennya membutuhkan operasi, kita konsulkan anestesi. Evaluasi pre-operatif jelas. Ya. Nah, intensive care ICU. Nah, ini tidak termasuk peran aktif sejak dini ya. Tuh, karena ICU ya kan biasanya yang apa kan memang dokter anestesi itu ada penanggung jawab ICU, tapi biasanya kalau sejak dini berarti sebelum masuknya gitu ya. Tuh. Tapi sejak dini itu kalau sebelum masuk ICU yang urgent adalah DP, JP utama. Jadi kalau umpama dia jantung ya jantung. Nah, setelah masuk ICU baru juga dievaluasi oleh dokter anestesi selain dokter utamanya. Nah, itu. Ya, jadi kalau aku jawabannya yang C. Ya. Kalau nanti ada jawaban lain nanti boleh diganti ya, sambil dicari-cari di PPT-nya. Terus tentang respon obat dalam tubuh yang bisa menyebabkan alergi respon obat. Nah, ini ada 9-nya hiporeaktif. Hiporeaktif kalau aku cari secara pengertian berarti dia belum menimbulkan efeknya. Tuh, jadi waktu parunya di bawah atau dosisnya kurang. Tuh. Terus kalau toleransi itu berarti dia sudah toleransi terhadap suatu obat. Contoh penggunaan antibiotik yang ngawur. Ya, jadi dia kayak resistensi, itu artinya toleransi. Kemudian hiperaktif. Hiperaktif berarti kelebihan dosis. Ya, supresif. Supresif itu antar interaksi antara dua obat. Jadi antara obat A dengan obat B dikasih dengan bersamaan, tapi ada salah satu efek yang menekan efek dari obat yang lain. Contoh, ya kan? Obat TB dengan diabetes. Nah, itu ya, diabetesnya biasanya adalah glibenclamid, gitu ya. Nah, dia bisa menekan. Jadi obat diabetes ini dia bisa menekan obat TB ini terutama rifampicin dia bisa menekan efek dari obat diabetesnya. Ya, itulah kenapa kalau pada pasien dengan TB dengan diabetes, kita sarankan obat diabetesnya sementara digantiin insulin dulu, kita ganti suntik dulu. Ya, karena obat TB-nya bisa menekan efek dari obat diabetesnya. Ya, malah tambah pasiennya tidak cepat sembuh. Gitu. Jadi kita sarankan ganti obat dulu. Ya, nah respon alergi terhadap obat itu disebut dengan anafilaktik. Ya. Terus nomor 10, farmakologi obat itu ada distribusi, ya kan? Di mana dia
melewati otak terbatas, limited permeability, dikarenakan adanya susunan saraf pusat, karena dia memiliki, ini jelas ya, dia memiliki BBB. Kemudian nomor 11, tentang obat dalam tubuh. Dua obat yang berinteraksi dalam tubuh saling berkompetensi sehingga menghasilkan efek yang kurang. Nah, jadi dia ada efek yang kurang ya. Jadi mungkin ada dua obat, tapi karena tertekan, satunya dia bisa turun. Tuh. Nah, itu ada agonis. Agonis malah dia, kita kasih obat, dia berefek. Itu namanya agonis. Ya, jadi dia sejalan. Tuh. Kalau toleransi tadi sudah, ya contohnya kalau resistensi. Nah, kan kalau aditif, dia bikin kecanduan obatnya. Jadi kalau tidak minum obat tersebut, nah enak. Contoh golongan narkotika ya. Tuh. Terus antagonis, balik antagonis berarti berlawanan. Ya, efeknya berlawanan. Nah, kalau saling berkompetensi ini ya sinergis. Ya. Terus 12 berikut ini merupakan beberapa perkembangan ilmu anestesi yang tidak termasuk perkembangannya adalah ya geriatrik anestesi. Nah, jadi cabang anestesi itu banyaknya ada obstetrik, pediatrik, kardio, ya kan? Kemudian outpatient surgery, neuroanestesi, pain, critical care medicine. Ini berarti nggak benar-benar ke ICU ya, kayak dokter Ainul dengan spesialis konsultan emergency ya, pre-anesthetic evaluation. Yang tidak termasuk cabangnya perkembangan anestesi ya geriatrik, karena geriatrik kan kondisinya sudah dewasa, jadi bisa masuk ke kardiotoraksik, bisa obstetrik, bisa yang lain sebagainya. Jadi bukan cabang sendiri. Nah, kedalaman anestesi yang cukup untuk dilakukan rangsangan pembedahan. Ini stadium anestesi. Kan ada 4. Yang satu adalah analgesia. Nah, kalau analgesia berarti dari pemberian obat sampai hilang kesadaran. Ya. Yang kedua itu adalah delirium. Jadi kesadarannya tambah menurun sampai refleks bulu matanya sudah turun dan juga pernafasannya dia akan stabil atau teratur. Awal-awal penurunan kesadaran kan respon nafasnya dia pasti akan meningkat. Ya, betul. Jadi kalau sudah stabil atau teratur nafasnya, ya kan? Nah, itu baru masuk fase pembedahan. Jadi dia termasuk yang stage yang ketiga. Jadi ketika kita operasi pakai general anestesi, nah itu mentok sampai 3 ya, Dek, ya. 3, kemudian kita jaga supaya tetap stabil. Nah, itu terus ditambahi dosisnya, bisa masuk 4. Nah, bisa menyebabkan paralisis medong ya. Nah, bisa kardiak arrest bablas malah tambahan ya. Gitu. Nah, operasi gak malah tambah sembuh, tambah malah meninggal. Di anestesi juga susah ya, kita menidurkan pasien, kita juga bertanggung jawab untuk membangunkan pasien. Pernyataan tentang farmakokinetik obat yang paling benar. Ya, jadi yang paling benar adalah dalam farmakokinetik, ya kan? Nah, itu meliputi absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Nah, sedangkan kalau yang waktu paruh dan sebagainya, dosisnya, ya kan, dosisnya dia berefek atau tidak, nah, itu adalah farmakodinamiknya. Ya, waktu dia sudah memenuhi waktu paruh atau tidak, dia sudah berefek atau tidak, cukup enggak dosisnya, berlebihan tidak. Nah, itu mengarah ke farmakodinamik. Nah, ini nomor 15, ya. Nah, ini ada klasifikasi jalan nafas menurut Malampati. Nah,
Menurut Malampati, klasifikasinya itu ada 4. Gitu ya. Kelas yang pertama, soft-pilit, uvula, dan permukaannya, ya kan, fausianya, dan pilarnya itu kelihatan. Ya, gitu. Jadi mulai depan sampai belakang, model belakang ini, ya kan, faringnya dia itu kelihatan jelas. Nah, itu adalah kelas 1. Ya, kalau kelas 2, soft pellet, uvula, fausiasnya yang kelihatan. Nah, mulai menyempit, ya, gitu. Jadi permukaan ini, ya kan, palatum yang bagian atasnya ini dia sudah mulai ketutupan, ya, palatum yang bagian atasnya. Tuh. Terus dia kalau kelas 3, ya kan, dia cuman kelihatan soft pellet sama base of uvula. Nah, uvulanya cuman kelihatan dasar itu, ya. Nih, di amandele mek ketok mek separuh, gitu ya. Itu adalah kelas 3. Kalau kelas 4 gak kelihatan sama sekali, ya, cuman hard pelletnya saja yang kelihatan. Di amandele nangguri kayak ketok. Nah, ini dievaluasi ketika pasiennya menjulurkan tidak. Jadi yang paling benar adalah ini kelas 3 ya. Nomor 16 yang bukan merupakan tujuan dilakukan pra-anestesi. Ya, yang bukan tujuannya berarti adalah yang ya memberikan edukasi kepada dokter operator. Nah, ini kan kalau ini kan dokternya kan operator berarti dokter bedahnya ya. Nah, itu enggak perlu ya. Itu kan sudah tahu, sudah paham. Jadi enggak perlu kita edukasi. Tapi kalau mama rapat gitu ya dalam mama memberikan informasi ini mau dioperasi A gitu ya. Jadi anestesinya oh ya udah saya anestesi ini gitu ya. Oh ya udah saya anestesi regional aja gitu. Terus ya gitu gitu aja. Jadi nggak perlu sampai dituturi gitu kan. Wis podo pinter istilahnya kayak gitu ya. Nah, ini sudah ya tadi. Terus nomor 17, masa relaksan diperlukan dalam tindakan anestesi. Ini salah satu obat masa relaksan golongan depolarizing, ya kan? Nah, pernyataan yang benar. Ini ya. Jadi masa relaksan ada 2, ada golongan depolarizing sama non depolarizing. Kalau depolarizing itu biasanya akut offset. Gitu ya. Apa artinya akut offset? Ya kan? Dia efeknya lebih lama. Ya. Tuh. Terus lebih cepat, ya kan? Dan jangka waktunya lama. Tuh. Terus redistribusinya dan metabolisme, nah ini baik pseudocholinesterase ini efeknya. Jadi dia langsung di cholinesterasenya. Gitu. Efek sampingnya dia bisa menyebabkan hipertermi, ya kan masseter spasm, ya kan. Ya, kemudian ada efek ke kardiovaskular juga, hiperkalemi, mialgia, ya. Tuh. Jadi yang pernyataan yang benar tentang obat muscle relaxation depolarizing adalah dapat menimbulkan muscle twitching atau teman. Muscle twitching itu maksudnya kayak kedutan gitu, Dek. Jadi efeknya sama kayak masseter spasm, jadi dia kayak berkedut gitu ya. Nah, itu efek dari depol. Kalau onsetnya gejala lebih lambat, itu adalah non depol ya. Tuh. Kemudian ini kebalik, ini lebih cepat dibandingkan obat non depol. Atracurium golongan non depol. Komplikasinya bukan hipo tapi hiper. Oke. Durasi kerjanya lebih lama dibandingkan obat relaksan non depolarizing. Oh, ini juga benar ya, Dek ya. Akut offset. Jadi tapi kalau aku sih yang benar tentang muscle relaksan ini ya dapat menimbulkan muscle twitching karena ini juga salah satu efek sampingnya. Tuh, nanti coba dibaca-baca lagi. Terus nomor 18.
Di bawah ini adalah pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan dokter untuk mendapatkan, nah ini ya, untuk mendapatkan informasi yang akurat kecuali. Jadi ya, kalau aku ya, Dik, ya, karena ini ada tujuannya ada untuk mendapatkan informasi, ya kan, berarti kan kita wajib anamnesis. Nah, ketika kita anamnesis, kita kan juga mengevaluasi bagaimana fisiologi, patofisiologi, dan juga farmakologinya. Nah, kecuali apa? Histologi. Karena histologi bisa dilihat dari preparat aja, ya kan? Nah, jadi dia dapat informasi tapi bukan dari anamnesis gitu ya. Jadi dia kecualinya kalau aku sih histologi ya. Gitu. Gitu. Tapi pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan dokter yang akurat kecuali ini aku juga agak bingung ya, Dek ya. Karena dibutuhkan dokter untuk mendapatkan informasi yang akurat. Soalnya histologi pun sebenarnya informasinya juga akurat, gitu ya. Dan farmakologi pun penting karena kita kalau ngasih obat kan kita harus tahu farmakodinamik dan farmakokinetiknya. Gitu. Jadi kalau menurutku sih ketika anamnesis sih histologi ini kurang ya. Gitu. Jadi mungkin jawabannya ya E atau D mungkin ya. Kalau komunikasi jelas pentingnya, keterampilan yang penting sebagai dokter karena anamnesis itu 80% itu dari anamnesis. Jadi penting. Ya. Ini mungkin antara D atau E ya. Tapi aku sih cenderung ke E. Nanti coba dicek lagi ya. Terus nomor 19 standar dosis penggunaan. Menggunakan satuan apa? Pakai MAC. Ya, minimum alveolar konsentrasi. Ini standar dosisnya kalau di bidang anestesi. Penting semua. Iya sih penting semua. Makanya kadang-kadang soalnya kayak gini ya, dia. Jadi nanti coba dilihat ya. Kalau histologi itu penting kalau umpama kita curiga suatu kanker kayak gitu-gitu itu penting. Ya, tapi kalau bukan keganasan, bukan tumor, nah kita kan jarang cekkan histologi. Gitu. Ya. Clearance atau ekresi obat inhalasi melalui organ-organ tersebut di bawah ini. Nah, ini ya. Kalau dari inhalasi berarti kan dia aerosol dari sistem saluran napas ya. Jadi uptake maupun eliminasinya ya kan dia tergantung dari alveolar membran. Artinya apa? Dari paru-paru. Ya, dari paru-paru. Jadi pun keluarnya pun ya dari paru-paru karena gas tersebut kan dibawa oleh darah. Ya, gitu. Jadi ekskresi atau clearance-nya bukan dari organ yang lain, tapi ya lewatnya paru-paru. Jadi nanti akan dilakukan pertukaran gasnya ya di alveolus. Ya, jadi eliminasinya di mana? Ya di paru-paru. Di semua saluran. Ya. Tuh, kecuali kalau memang obat injeksi. Kalau injeksi di mana? Di metabolisme di hepar, clearance-nya di empedu dan juga ginjal. Itu kalau injeksi. Ya. Respon terhadap obat pada pasien geriatrik dipengaruhi oleh faktor di bawah ini, kecuali ya. Respon terhadap obat, nah jelasnya fungsi ginjal yang menurun. Kalau fungsi ginjal menurun, otomatis kemampuan ekskresinya untuk dikeluarkannya juga menurun, sehingga obat yang ada di dalam darah memiliki waktu paruh yang lebih lama. Nah, itu bisa mempengaruhi pasiennya. Ikatan protein yang menurun, ini ya konjugasinya. Kalau sintesis konjugasinya dia menurun, otomatis bisa mempengaruhi metabolismenya. Imun jelas ya, hepar juga jelas ya, karena dia di metabolit pertama kan di hepar. Jadi yang tidak
gitu ya, kecuali kardiak output yang menurun. Kalau kardiak output yang menurun, pengaruhnya di mana? Di tensi. Tuh. Nah, ini beberapa pernyataan berikut yang merupakan indikator untuk mengevaluasi kesulitan manajemen jalan napas. Jadi ada beberapa kriteria ya. Jadi kalau umpama kita mengevaluasi jalan nafas, ya kan, itu ada namanya kriteria Lemon. Nah, kriteria Lemon itu apa saja? Nah, kalau sesuai jawaban ini adalah mandibula pendek jawabannya. Nah, kita belajar lemon itu apa? L ada look externally. Jadi kita lihat ya. Kalau mama masih normal face dan neck ya kan. Nah, ini gampang ya. Tapi kalau yang difficult ya kan mungkin wajahnya menceng ya kan. Nah, ini buktit ya kan. Mandibulanya pendek, bull neck berarti dia eh, lehernya pendek dan sebagainya ya, obesitas dan sebagainya. Tuh. Terus evaluated the 332 itu maksudnya apa? Buka mulutnya biar minimal 3 jari. Ya, 3 jari. Jadi mama kalau bisa buka 3 mulut 3 jari berarti dia bagus ya. Hyoid tincin berarti antara ini dengan ini minimal juga 3 jari. Ya, kartilago treatnya ya, distennya itu minimal 2 jari. Kartilago dengan mulutnya. Tuh, terus Malampati tadi, ya, Malampati tadi yang susah adalah dia sudah kelas 3 atau kelas 4. Ya, kalau kelas 1 kelas 2 enak. Obstruksi mungkin ada gangguan obstruksi atau lehernya tidak bisa digerakkan. Ya, ada keterbatasan gerak leher. Ya, tuh. Jadi salah satunya adalah mandibula yang pendek. Kalau jalan teratur yang pernah aku baca itu mandibula ini ya Dek ya, itu minimal 3 cm. Ya. Tuh. Kenapa kok gitu? Karena kalau mandibula ini kan dia bisa chin lift-nya lebih tinggi. Jadi minimal 3 cm. Tuh. Ya. Tuh. Terus nomor 23. Nah, ini menurut asa yang paling benar adalah berdasarkan asa, semakin rendah asa, semakin tinggi angka mortalitasnya. Nah, semakin rendah ya berarti grade-nya, semakin rendah berarti 1 ya, Dek ya. Wah, ngantuk ini berarti ya. Berarti kebalik, ya, Dek ya. Semakin tinggi asa, berarti semakin tinggi mortalitasnya. Di semakin grade 6, maka mortalitasnya semakin tinggi ya. Gitu. Kalau semakin rendah kan 1, berarti dia makin bagus ya. Jadi menurunkan mortalitas. Makanya itulah kenapa kita penting untuk cek asa. Nanti koas setiap pasien anestesi pasti dihitung kira-kira dia PSASA-nya berapa. Ringan sedang ini termasuk asa grade 2, bukan grade 3. Ya, ringan hingga berat, berat ini termasuk PS asa 3 ya. Tuh. Berbagai macam peralatan monitoring dipakai untuk mengevaluasi hal-hal di bawah ini selama operasi, kecuali yang mendeteksi dan membetulkan kerusakan alat. Nah, ini bukan untuk mengevaluasi ya, kan pekerjaan kita juga. Ya. Jadi yang perlu dipakai ya untuk kira-kira ya kan intervensi dilakukan sesudah pasien dalam keadaan bahaya. Jadi kita menyiapkan alat-alatnya, kemungkinan terburuk komplikasi pasiennya. Kan jadi mungkin sedia oksigen, sedia alat intubasi dan lain sebagainya. Ya kan, agar pasien menjadi atau dalam keadaan safety. Jadi mungkin bed pasiennya yang sampingnya kan kayak ada pembatasnya itu ya dia kita naikkan supaya pasiennya tidak jatuh. Deteksi keraguan perubahan fisiologis. Jadi setiap menit kita evaluasi untuk tensinya, nadinya, ya kesadarannya, apakah sudah mulai hilang obatnya atau tidak. Literasi pemberian obat anestesi. Jadi ketika kita ngasih anestesi kita di literasi ya. Jadi kalau kebanyakan kan bisa sampai stadium 4 malah tambah 12 ya.
Obat lokal anestesi golongan amida yang paling sering dipakai yang mana? Nah, ini lokal anestesi ada banyaknya. Bisa ada yang lipid soluble, ya kan? Ada yang protein binding, ada intrinsic vascular activity. Jadi kalau lokal berarti dia umpama kita mau jahit, ya kan? Berarti kita anestesi, kita mati rasa bagian yang sobek aja. Nah, baru kita jahit. Yang paling sering kita gunakan di IGD itu adalah golongan amida. Ya, karena dia murah, efeknya cepat. Tuh. Yang sering kita pakai lidokain. Tuh. Kalau nggak ada lidokain, biasanya kita pakai PHKin. Ya, pokoknya golongan amida. Itu yang paling sering. Ya. Hal-hal yang bisa kita dapatkan dalam pasien monitoring dan manajemen adalah di bawah ini kecuali. Kecuali apa? Rencana untuk menimbulkan terjadinya komplikasi. Nah, ini kan yang tidak kita harapkan. Ya, dapatnya dari monitoring apa? Pengukuran fisiologisnya. Jadi dia sudah mulai kembali ke bentuk fisiologis atau tidak. Terus kira-kira rencana untuk pasiennya umpama ya, pasiennya habis di GA, pasien kira-kira rencana sadar ini dalam berapa jam, gitu ya. Itu kita evaluasi, kita observasi, ya kan, dan juga kita tegakkan diagnosisnya. Terus nomor 27. Problem yang sering dialami oleh pasien sebelum operasi adalah hipersalivasi dan sekresi airway yang banyak. Untuk mengurangi hal ini dapat diberi obat apa? Nah, ini kemungkinan yang terjadi ketika pre-evaluasi ya, pre-operasi ya kan. Yang pertama ada aspirasi. Kalau aspirasi jadi pasiennya kita harus puasa. Puasanya biasanya minimal 8 jam ya. 8 jam, entah itu kalau makan, kalau minum kalau nggak salah itu 4 jaman. Tuh. Terus kalau mual muntah ya kita kasih antiemetik ya. Terus kalau infeksi ya kita kasih antibiotik profilaksis. Kalau memang ada reaksi alergi kita obati anafilatiknya dulu ya. Tuh. Terus kalau ada ansietas kita kasih golongan benzodiazepin. Kalau nyeri ya kan nyerinya nyeri banget kita boleh kasih golongan opioid. Nah ini kalau hipersaliva kita pakai golongan atropin. Ini ya, jadi jawabannya adalah golongan atropin. Kalau hipertensi ya kita kasih obat hipertensi ya. Kalau kejang kita kasih antikonvulsan, mungkin diazepam ya. Nah itu kan juga golongan benzodiazepin. Tuh. Jadi kalau pasiennya hipersalivasi seperti soal ini, ya kan kita kasih sulfas atropin. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk salah satu jenis anestesi. Jadi anestesi itu ada general, lokal, regional, atau combine. Nah, kalau combine sendiri, ya kan? Nah, ini ada combine spinal epidural anestesi. Ada general epidural, general lokal, atau general nervous block. Nah, tidak termasuk apa? Subarachnoid anestesi. Itu tidak ada ya, blok subarachnoid anestesi. Nomor 29, berikut ini yang bukan termasuk alat-alat sederhana yang bisa dilakukan monitoring. Nah, semuanya alat sederhana kecuali si visi ya. Si visi itu dipasang di sini ya, dia. Gitu. Di central venous catheter, jadi dipasang di leher sini. Ya, langsung ke vena jugularisnya. Nah, itu juga untuk mengevaluasi pasien. Biasanya pasien-pasien yang apa? Mungkin habis jadi gagal ginjal gitu ya. Tuh, yang sudah gawat-gawat. Tahapan proses yang paling tepat ketika anestesi adalah kita lakukan pre-op dulu, ya kan? Kita lakukan premedikasi, ya kan? Kira-kira kita buat pasien yang tenang, tidak cemas, ya kan? Baru kita lakukan anestesi induksi, kita maintenance, ya kan? Kita rumatan, kita pertahankan, baru post operatif ya. Post operatif berarti recovery. Itu adalah tahapan selama pemberian anestesi. Nah ini, problem yang paling sering dialami oleh pasien itu adalah kecemasan.
yang tidak termasuk obat untuk mengurangi kecemasan adalah, ya, kalau dari PPT-nya, kalau kecemasan itu adalah pakai golongan benzodiazepin. A, B, dan C itu adalah golongan biodiazepin semua, ya. Kecuali apa? D dan E. Nah, D dan E ini adalah untuk nyeri, ya kan? Tapi morfin itu juga punya efek sedasi, gitu. Jadi, ya kan? Kalau yang paling sering, ya kan, dialami ini yang tidak termasuk obat yang mengurangi kecemasan apa? Kalau aku lebih ke NSAID karena dia tidak punya efek sedasi, jadi dia punya pin aja. Tapi kalau morfin dia golongan opioid. Kalau opioid selain dia sebagai anti nyeri, dia juga punya efek sedasi. Gitu. Ya. Jadi kalau aku lebih ke NSAID ya, dia nggak punya efek sedasi. Nah, ini untuk ASA, ya kan? ASA itu apa? ASA itu adalah American Society of Anesthesiologists. Itu pengertian dari ASA. Ya, grade-nya sama kayak tadi. Terus di bawah ini beberapa cara pemberian obat general anestesi yang paling tepat sebagai berikut. Jadi obat anestesi ada bisa inhaled, ada IV, IM, peroral, sama perektal. Yang sering kita gunakan itu adalah inhaled sama IV. Ya, yang sering kita gunakan kita temui itu inhaled sama IV. Tapi yang paling sering apa? Inhaled. Karena inhaled kita bisa mentitrasi. Kalau memang pasien sudah mulai dengan kesadaran gitu ya, nah itu kita kurangi dosisnya, gitu ya. Nah, sambil kita monitoring EKG-nya. Gitu. Ya, jawabannya yang B. Yang bukan merupakan tujuan premedikasi adalah yang sebagai berikut. Jadi premedikasi itu digunakan untuk membuat pasiennya tenang dan tidak cemas. Salah satunya mungkin nyeri, ya kan, hipersalivasi dan sebagainya. Sehingga obat yang dipakai adalah golongan sedatif, drying agent atau golongan atropin atau golongan narkotik untuk nyerinya. Gitu. Nah, yang bukan termasuk premedikasi adalah mengurangi respons refleks saraf otonom. Ini ya, kalau respons saraf otonom itu langsung obat anestesinya ya. Itu premedikasi ya mungkin produksi salivanya diturunkan ya, rasa cemasnya diturunkan. Itu ya. Tuh. Ini kayaknya tipe semua ya. Tuh. Terus nomor 35. Rute pemberian obat yang termasuk parenteral kecuali parenteral berarti disuntik ya, macam-macam suntik ada banyak ya. Intrakutan dulu berarti dia sejajar. Nah, ntar kalau 15 derajat berarti dia subkutannya 15 sampai 30. Kemudian 45 derajat berarti dia intravena. Kalau 90 derajat berarti IM. Kecuali apa? Transdermal. Kalau transdermal itu ditempel. Contohnya apa? Kayak koyo gitu ya, atau obat-obatan yang ditempel. Kan banyak ya. Nomor 36, salah satu tujuan diberikan obat premedikasi sebelum tindakan induksi adalah, nah tadi ya sudah di atasnya, tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan. Ya, mengurangi kecemasan. Nah, nomor 37 ini aku nggak tahu ya, Dek ya. Ini aku coba cari juga nggak ketemu. Yang tidak tepat mengalami interaksi molekuler lock and key. Nah, ini aku nggak tahu ya, Dek ya. Nanti coba dicari. Nomor 38, beberapa pertimbangan pemilihan jenis obat anestesi intravena yang ideal. Yang termasuk di bawah ini kecuali. Nah, ini kalau kita pakai lokal anestesi, ya kan, intravena yang ideal. Yang pertama adalah tidak mengiritasi dan tidak merusak jaringan saraf secara permanen. Dan batas keamanannya lebar. Range keamanan dia lebar. Onset kerjanya dia cepat. Ya kan?
kemudian durasi lama tapi tidak memperpanjang waktu pemulihan. Dan larut dalam air, stabil dalam larutan. Dapat disterilkan tanpa mengalami perubahan. Nah, berarti kalau obat anestesi IV yang ideal, ya kan? Kecuali apa? Kecuali muscle twitching-nya, dia bisa kedutan. Kan kita hindari untuk efek sampingnya. So. Terus 39, beberapa hal berikut ini yang tidak termasuk yang pernah dialami tentang komorbid riwayat medik pasien saat preoperatif adalah didalami, berarti tidak perlu kita gali secara detail. Ya, penyakit bawaan yang diderita sejak lahir ini perlu ya, barangkali ya kan pasiennya mungkin punya penyakit jantung bawaan ya, itu ada atau tidak. Terus penyakit yang akan dilakukan tindakan pembedahan ini malah tambah penting ya, kan sakitnya apa kita harus tahu. Kemudian penyakit yang sedang menjadi wabah di masyarakat ini juga bisa pentingnya, contoh kemarin waktu COVID. Ya, kan kita harus tahu ya pasien ini COVID atau tidak. Terus riwayat lain yang menyertai, mungkin dia punya diabetes, darah tinggi, alergi obat, ini malah tambah penting ya. Dia punya alergi obat, makanan atau tidak. Ya, karena kalau kita tidak tahu, kita salah ngasih obat malah terjadi shock anafilaktik. Jadi yang tidak termasuk yang perlu didalami banget tentang komorbid riwayat medik pasien saat preoperatif adalah ini, mungkin kalau aku sih penyakit yang sedang menjadi wabah di masyarakat. Karena alasanku adalah kenapa kok ini? Karena wabah di masyarakat kita pasti sudah tahu, ya kan? Jadi kemungkinan dia kena COVID. Nah, kena COVID-nya sudah berapa hari, gitu kan? Nah, dari COVID itu kita bisa memperkirakan, ya. Itu sih yang tidak perlu didalami banget. Ya, karena kita sudah tahu. Kalau bawaan kita perlu tanya, kita perlu gali, gitu ya. Karena tidak semua orang kan punya penyakit bawaan ya. Nomor 40, selama proses anestesi kita harus melakukan monitoring secara ketat karena alasan yang tersebut di bawah ini kecuali. Nah, ini kenapa kok kita harus monitoring ketat setelah kita proses anestesi? Yang pertama, karena anestesi bisa mendepresi sistem saraf pusat. Ya, setuju ya. Terus menilai balance cairan setiap saat. Nah, ini juga setuju. Kemudian bisa mendepresi sistem respirasi. Nih, anestesi menghilangkan refleks fisiologis dan patologis. Nah, ini aku kurang tahu. Obat anestesi menghilangkan fungsi hemostasis suhu tubuh. Jadi disedasi, jadi dia suhunya pasti turun. Jadi stadium anestesi kan ada ini ya, plana 1, 2, 3, dan 4. Ini dalam stadium 3 pembedahan tadi. Kalau plana 1 ya kan, dia kan nafasnya sudah teratur, tapi refleksnya dia sudah mulai menurun. Tonus otot dia sudah menurun. Ya. Plana 2 ya kan, dia sudah relaksasi otot. Refleks laring dia hilang. Nah, sampai akhirnya dia plana 4. Ya, kalau sudah plana 4, dia bisa lanjut ke stadium 4. Gitu. Nah, karena dia efeknya menurun, berarti dia obat anestesi bisa menghilangkan fungsi homeostasis suhu tubuh. Gitu ya. Tuh, karena dia menekan sistem saraf pusat. Nah, ini anestesi kecuali apa? Kecuali anestesi menghilangkan refleks fisiologis dan patologis. Tauku refleks fisiologis, ya kan? Nah, itu bisa muncul meskipun di anestesi. Tuh, itu setauku ya, Dek ya. Itu dia bisa muncul. Tuh. Karena dia fisiologis ada dalam tubuh. Tuh, jadi ini aku nomor 40 ini aku ragu antara B atau D. Tapi kalau D balance cairan ini wajib di monitoring. Ya,
wajib dimonitor. Kira-kira balance cairannya dia berapa? Gitu. Nah, yang masuk berapa, yang keluar berapa. Karena kita menghitung kinerja dari titrasi obat anestesinya. Dia sudah keluar berapa kemungkinan gitu. Jadi kalau aku sih B ya dia. Nanti coba dicari-cari lagi. Terus nomor 41, beberapa obat banyak dipakai sebagai analgetik pada pasien yang mendapatkan anestesi. Di bawah ini analgetik yang paling kuat. Jadi untuk stepledrepin lagi, ya, sebagai obat analgetik, kan yang pertama ada NSAID, golongan aspirin, kemudian golongan NSAID yang lainnya, ibuprofen, dan lain sebagainya. Golongan 2 itu weak opioid, contohnya adalah tramadol. Tramadol ini weak opioid, ya. Nah, yang paling tinggi, yang strong opioid itu ada morfin, ada fentanyl, ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang. Terus nomor 42. Contoh obat premedikasi yang termasuk golongan benzodiazepin. Nah, golongan benzodiazepin adalah midazolam. Ya. Nah, ini ada golongan benzodiazepin. Kemudian 43. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan obat-obat anestesi antara lain kecuali. Nah, ini aku bingung deh antara teknik atau macam. Ya kan? Kalau macam pembedahan, nah itu mengarahnya kemana? Tekniknya itu kan tergantung dokter operatornya. Ya. Jadi antara macam kan ada open ya kan, open mungkin pembedahan secara terbuka atau tertutup ya kan, dia butuh regional atau GA ya kan, kita bisa tahu kira-kira dia mau bedah apa ya. Tapi tekniknya itu kalau aku lebih ke dokter bedahnya. Jadi kecualinya apa? Kecuali teknik pembedahannya. Ya, karena teknik itu tergantung dari dokter bedahnya. Kalau jenis operasi kan dia termasuk macam pembedahannya kan. Kira-kira dia termasuk yang elektif atau yang emergensi karena obat anestesinya beda. Karena obat anestesinya beda pasti premedikasinya dia beda. Terus lama, kira-kira dia operasi apa? Usus buntu kah? Operasi otak kah? Atau bagaimana? PS asalnya juga, ya itu juga menentukan kira-kira obat anestesi yang kita gunakan bagaimana. Kira-kira pakai obat A, B dengan PS asal sekian, ya kan? Dia punya efek samping atau tidak, atau memperburuk kondisi pasien atau tidak. Kemudian nomor 44, pernyataan berikut ini yang sesuai dengan trias anestesi terhadap pasien perioperatif adalah, jawabannya E ya, dari trias anestesi ada SAR, sedasi, analgesi, dan relaksan. Nah, kalau sedasi ya bikin ngantuk, ya kan? Analgesi berarti dia menghilangi nyeri. Relaksan berarti supaya tidak cemas. Ya, pasien dengan mau dioperasi dia pasti cemas banget, gitu ya. Obat-obatan anestesi di bawah ini yang tidak water soluble. Nah, etonamid, tiopental, ketamin dia water soluble. Yang tidak water soluble itu adalah golongan benzodiazepin. Nah, contoh golongan benzodiazepin di pilihan ini ada midazolam dan diazepam. Ya kan? Karena golongan benzodiazepin dia larut lemak. Jadi fat soluble ya, lipid soluble. Gitu ya. Nah, antara midazolam dan diazepam kalau aku searching ya, yang paling lemak soluble itu adalah diazepam. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Yang paling lemak soluble adalah diazepam dibandingkan midazolam. Ya, diazepam ya, Dik ya. Terus nomor 46, tenaga medis yang paling banyak terlibat dalam perawatan perioperatif pasien sejak dini.
Sampai pemulangan siapa? Ya dokter spesialis dan konsultan ya. Kan dari awal masuk kan kita dikonsuli, ya kan? Nah, habis itu dokter spesialisnya siapa saja? Ya anestesi, ya dokter bedahnya, ya kan? Dan konsultannya. Gitu. Ya. Kalau selainnya kan cuman evaluasi aja. Ya. Itu kemudian ini ya, peran aktif anestesi. Ini ya, jadi dokter spesialisnya kan mulai dari pasiennya datang sampai pulang, entah itu pre-op, post-op, recovery room, ya kan? Nah, bahkan sampai di ICU kan ditemani oleh dokter anestesi. Ada berapakah tingkatan status fisik ASA yang termasuk sistemik sedang sampai berat? Ya, termasuk tes ASA grade berapa? Grade 3 ya. Ini sudah dijelaskan. Nomor 48. Hal yang sangat penting dalam melakukan monitoring selama tindakan anestesi adalah selalu mengevaluasi kondisi pasien secara berkala. Jadi biasanya sih setiap setengah jam sekali dengan kita evaluasi. Atau kalau di lembaran ya Dek ya, lembaran evaluasi pasien ICU, ya kan di rumah sakitku itu adalah setiap 1 jam sekali Dek. Di setiap 1 jam sekali kita TTV dan kita tanya, Pak, gimana kondisinya? Sudah mulai enakan, ada nyeri tidak? Gitu. Tapi kalau sudah malam kan pasiennya tidur ya, jadi kita cukup TTV saja. Nah, ini MAC. Pengertian MAC apa? Tadi sudah di atas ya, minimum alveolar concentration. Kemudian nomor 50, ya kan obat anestesi inhalasi. Yang paling awal dikembangkan dan digunakan itu apa? Itu adalah N2. Nah, N2 dulu, baru golongan halogen, isofluoren, dan lain sebagainya. Nah, di N2O. Ini sesuai dengan PPT-nya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan, Dik. Nanti dikoreksi lagi ya. Ya, kira-kira jawabannya sudah benar apa tidak. Ya, tetap Oke, dikoreksi. siap, Kak. Sambil dipelajari, dibaca-baca, sambil dikoreksi ulang. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Siap. Nah, Tidak, Kak. oke, kalau memang tidak ada, karena kalian nanti jam 6 ya kan, ada kelas lagi, ya kan, kita cukupkan sekian ya pertemuan pada sore hari ini, biar kalian bisa istirahat juga, makan-makan, siap-siap sebelum ke Lambos.